lagu daerah dari Minang yang dinyanyikan oleh Alpha Singer sudah menandakan kalau kita sudah sore ya, di sore hari ini jam 3 sore. Saya Tika Amsar yang akan lanjutkan kebersamaan dengan Anda sore hari ini. Saya sudah kedatangan tamu, siapa? Ya nanti ya saya akan perkenalkan narasumber kita atau tamu kita pada kesempatan sore hari ini. Nanti kita akan berbincang dengan Duta Lantas Sidoarjo tahun 2020. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, sore ini di studio saya sudah kedatangan tamu generasi milenial ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Nanti kita akan membahas tentang generasi milenial tertib berlalu lintas di era pandemi. Nah, di studio saat ini saya ingin sapa dulu ada Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo untuk tahun 2020 ini. Kenapa sih tahun 2020 ya? Nanti kita ngobrol deh bersama dengan Mas Muhammad Nurfian Triantono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurfian Triantono. Saya dari Duta Lalu Lintas Polresta Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2020. Betul sekali, Nah, tahun 2020. saya tadi baca di selempangnya itu ya ada 2020. Berarti ini memang baru dilantik ya. Kalau jajaran Polresta kepolisian gitu dilantik gitu. Kalau Duta Lalu Lintas gimana? Dipilih. Ya, betul sekali. Jadi, masa tugasnya? Untuk masa tugasnya nanti setahun menjabat di pemilihan kali ini atau menjadi Duta Lantas ke depannya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Betul ya sekali, sejak terpilih ya. Itu ya. Oke, baik. Nah, sahabat menemani juga panggilannya siapa? Vian. Mas Vian. Ya. Oke. Bersama dengan Gu ya biasanya. Oh, enggak beda ya, Mas beda ya. Lagi, ya. Oh iya, betul. beda lagi ya kan. Ya, bersama dengan Mas Vian ada juga Mbak Ida Ayu Govinda selaku Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo juga tahun 2020 ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Ini kalau memang ngomongin tentang duta itu pasti yang ganteng, yang cantik gitu ya, yang proporsional gitu ya, tinggi badan itu kayaknya memang menjadi syarat gitu kah kalau ngobrolin tentang Duta Lalu Lintas sendiri sebetulnya seperti apa? Oke, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Silakan. Untuk terkait Duta Lantas itu sebenarnya bukan terkait sesuatu yang benar-benar proporsional yang dia harus tinggi menjulang seperti itu, tapi lebih ke pembawaan sebenarnya untuk poin utama pembawaan dan yang pasti terkait ilmu yang berhubungan dengan lalu lintas. Jadi percuma ketika dia proporsional atau mungkin posturnya mendukung tapi nol terkait ilmu tentang lalu lintas seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang yang ditekankan itu harus paham tentang lalu lintas. Betul Nah, oke. Nah ini baru terpilihnya kapan nih? Mulai bulan apa? Kita pemilihan di bulan ini ya. Di bulan ini betul sekali. Bulan ini jadi ya. Kita istilahnya baru saja terpilih. Baru saja terpilih. Selamat ya. Sekali lagi dong, boleh plus dong teman-teman semua. Selamat ya akhirnya dari sekian berapa orang kemarin teman-temannya? Apa ya? Wah, banyak banget ya. Ada Dari beberapa rekan kami yang kemarin kebetulan mengikuti seleksi juga sama seperti saya dan juga Mas Vian, lalu melewati beberapa tahap mulai dari administrasi, lalu wawancara dan beberapa tahapan lainnya, akhirnya terpilihlah alhamdulillah kami berdua seperti itu. Oke. Akhirnya ya setelah berapa lama berarti prosesnya itu untuk tes? Untuk tesnya sendiri kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Dan ada beberapa tahap sehingga membutuhkan waktu 3 hari dan ada beberapa tes yang mewajibkan kita untuk
berusaha semaksimal mungkin. Karena kan yang dipilih hanya 2 orang atau 1 pasang, sedangkan pesertanya sekitar kurang lebih 10 orang seperti Oke, itu. Iya. baik. Apa saja sih yang diteskan atau yang ditanyakan terkait dengan lalu lintas? Kalau tadi dijelaskan ya oleh Mbak Kofinda bahwa ini memang harus ada punya ilmu tentang lalu lintas. Nah, apa saja sih yang mungkin yang harus dipahami oleh seorang duta lalu lintas sendiri? Mengenai basic dari ilmu mengenai lalu lintas, tentunya kita harus tahu mendasar. Misalkan bagaimana cara menggunakan atau mengenai atribut mengenai berkendara yang baik, kemudian mengenai lalu lintas yang baik, dan aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kita misalkan kita menentukan basic dari menggunakan helm yang baik, itu harus bagaimana, menggunakan masker atau lagi di era pandemi seperti apa, terus berkendara yang baik seperti apa, seperti itu yang kita lakukan atau yang menjadi bahan basic dari tes kemarin. Oke. Nah, itu dia. Itu memang awalnya kalau Mbak Kofinda dan juga Mas Fian itu memang dari awal memang itu dipelajarin dulu atau memang sudah sering fokus nih terhadap memperhatikan betul nih terkait tata lalu lintas terutama di Sidoarjo sendiri. Baik, kalau misalnya dari saya sendiri kebetulan sebelumnya sudah pernah mengikuti ajang yang serupa. Jadi sebelumnya saya pernah mengikuti pemilihan Duta Lantas Polresta Sidoarjo tahun 2015. Lalu ternyata di tahun ini ada pemilihan lagi. Akhirnya saya mendedikasikan diri untuk coba deh. Apalagi kemarin ketika kami melaksanakan seleksi di lapangan, kami langsung terjun ke masyarakat, ternyata banyak sekali terkait pelanggaran seperti masker yang sekarang seharusnya kan menggunakan masker kesehatan ataupun masker kain, sedangkan masyarakat masih sangat banyak kami temui menggunakan masker scuba seperti itu. Oke. Kalau Mas Wian sendiri gimana? Mengenai apa saja, karena kan selama ini kan habit mengenai kita menggunakan think safety atau berkendara yang baik itu kan sudah menjadi hal yang wajar atau yang menjadi kehidupan sehari-hari bagi kita. Kalau mempelajarinya tidak terlalu susah karena kan itu memang kehidupan saya sehari-hari atau pemirsa sekalian yang ada di rumah. Selebihnya mengenai materi-materi lebih bisa dipelajari karena itu merupakan hal biasa bagi kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Nah, ini dia, ini baru-baru sedikit motivasi yang membuat Mas Fian dan Mbak Kofinda akhirnya juga ikutan Duta Lantas untuk seksi ya, Duta Lantas Sidoarjo, Polresta Sidoarjo lebih tepatnya. Baiklah sahabat Suara Sidoarjo, sore ini untuk Anda yang juga ingin sharing dengan Mbak Kofinda ataupun Mas Fian, silakan yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Anda bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom chat teratas ya, kita di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live. Yang lagi nonton juga di Facebook Suara Sidoarjo, Anda bisa inbox ya ke Suara Sidoarjo. Nah, yang pengen ngobrol langsung bisa manfaatkan telepon kami di 031 896 1514 atau WA di 0821 ya 3264109. Nah, kita ngobrolin tentang lalu lintas begitu ya. Biasanya kan kalau generasi milenial itu generasi yang mungkin masih punya semangat yang fokus dengan aktivitasnya sendiri gitu lah ya, terkait dengan secara umum masyarakat di sekitarnya itu kadang mungkin bisa dibilang lebih cuek gitu ya kan. Nah, tapi kenapa kok kalian tertarik gitu loh untuk istilahnya memberikan edukasi ke masyarakat tentang lalu lintas? Apa sih menariknya lalu lintas? Oke, mungkin Mas Windu. Silakan. Mengenai generasi milenial yang cuek istilahnya ya, justru itu kebalikan atau hal yang tantangan bagi kita selaku generasi milenial. Karena ketika kita memberikan informasi atau memberikan edukasi ke masyarakat, tentu hal tersebut menjadi suatu kebanggaan. Hal kecil akan berakibat ke hal yang besar. Dan itu ketika kita memberikan informasi mengenai hal yang kecil, misalkan memakai helm yang baik, dan dia melaksanakan, akibatnya dampaknya semakin besar, dan kita turut bangga akan hal tersebut, seperti itu. Oke, kalau Mbak Kofinda sendiri gimana nih? Kalau misalnya saya sendiri terkait kok bisa sih concern ke hal yang mungkin dipandang sebelah mata sama orang ya. Sama seperti yang sudah disebutkan sama Mas Fian tadi, orang-orang itu kadang menyepelekan hal yang kecil padahal dampaknya besar seperti itu. Nah, apabila saya, Mas Fian dan mungkin rekan-rekan lain lebih peduli kepada hal tersebut, contohnya nih seperti kata Mas Fian tadi, penggunaan helm misal ber-SNI ataupun klik, lalu kami share menggunakan sosial media misalnya Instagram. Nah, otomatis hal-hal yang sekiranya bisa kita hindari, contohnya laka lantas, lalu misalnya terjadinya tilang menilang, otomatis akan semakin berkurang.
dan itu disebabkan oleh karena adanya ya gerakan-gerakan kecil tadi seperti itu. Oke, baik. Ya, sebelum dilanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Ya, Rama. Ya, saat ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk ya dari Mas Eka ini. Mas Eka di mana? Nggak disebutkan tempatnya ya. Oke. Ini menanyakan, saat ini kan masih banyak dijumpai di Sidoarjo ini tentang balap liar. Nah, bagaimana tanggapannya? Oke, simpel ya. Balap liar pokoknya ya. Nah, ini gimana nih? Kalau menurut Mbak Kofina sendiri nih terkait dengan itu, kalau balapan liar kan biasanya ya anak-anak muda kan ya. Terus juga biasanya balapan liar itu kan juga pastinya menggunakan ruas-ruas jalan kan, itu fasilitas umum juga gitu. Jadi gimana nih? Baik, untuk terkait balapan liar ya, sebenarnya agak susah-susah gampang sih. Terutama untuk di daerah yang seperti saya tahu, di daerah ke arah perbatasan lah, ke arah Gempol itu banyak sekali terjadinya balapan liar, terutama ke arah malam hari. Nah, sebenarnya hal ini tuh mungkin bisa kita manfaatkan untuk jadi sebuah ajang lomba, untuk jadi ajang olahraga, tapi kalau misalnya balapan liarnya sih enggak gitu. Mungkin bisa ketika pemerintah kita nih sudah menyediakan adanya arena, benar-benar arena balap dengan sarana yang memang diharuskan untuk digunakan sebagai kendaraan balap, ya boleh-boleh aja. Atau misalnya orang-orang tadi yang punya hobi di balapan tadi tuh bisa diterjunkan di sana. Tapi kalau misalnya balapan liar sih, untuk rekan-rekan yang mungkin sedang mendengarkan atau menyaksikan acara saat ini, ya dipinggirin dulu deh, masih ada hobi-hobi lain yang bisa dilaksanakan gitu. Jadi penasaran nih sebetulnya kalau dari Duta Lantas Polresta Sidoarjo tahun 2020 ini kan memang baru saja nih dipilih gitu kan. Tapi sudah ada program-program kerja nggak sih sebetulnya yang sudah menanti begitu? Oke, mengenai program kerja, Yeah. kita kemarin sudah melaksanakan mengenai pembagian masker di alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita memberikan masker dan memberikan edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan. Jadi kita turun ke jalan, kemudian kita memberikan informasi mengenai pentingnya tadi protokol dan menerapkan atau mengingatkan mengenai penggunaan helm yang baik, penerapan lalu lintas yang baik seperti itu. Jadi kita terjun ke masyarakat secara langsung, tapi tetap mempertahankan protokol kesehatan. Jadi sekarang PR-nya nambah ya, edukasi tentang keselamatan berkendara, tapi juga terkait dengan protokol kesehatan tadi gitu ya. Oke, saya ke redaksi lagi, yuk. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Nabilah di Tanggulangin. Pertanyaannya, sebagai sesama anak muda, menurut Mas dan Mbak bagaimana cara mengatasi kenakalan dalam berkendara bagi anak-anak muda? Terima kasih. Kenakalan berkendara, ya mungkin agak sama ya, sama tadi. Mas Fian deh, silakan. Mengenai kenakalan berkendara ya Mbak, kita tahu bahwa terkadang orang tidak tahu mengenai informasi yang baik. Misalkan begini, remaja tersebut tidak tahu mengenai bagaimana berlalu lintas yang baik. Oleh karena itu kita sebagai generasi milenial, kita memberikan informasi mengenai sosial media pertama. Karena kita tahu bahwa sasaran sosial media adalah kita sekali posting tapi pemirsanya beribu-ribu orang. Nah, itu sederhana. Jadi kita memberikan edukasi yang baik terlebih dahulu, maka dengan memberikan edukasi selebihnya akan dilaksanakan. Mungkin terkadang kenakalan remaja mereka tidak tahu atau sedang mencari jati diri, apa yang ingin saya lakukan itu apakah betul atau tidak. Nah, dengan kita memberikan edukasi, maka akan masuk ke istilahnya pemikiran dia sehingga dia melaksanakan dengan sesuai atau arahan yang benar. Contohnya kayak motor dirubah nih kendaraannya, knalpotnya dirubah yang brong-brong gitu ya, itu kenakalan itu ya. Ada yang kayak pernah kayak gitu kayaknya nih ya, Ega nih kayaknya pernah pengalaman ganti knalpot brong ya kan? Oh iya. Oke deh, sahabat Suara Sidoarjo, seru sekali perbincangan kita sore hari ini. Yang masih penasaran, tahan dulu. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang harus saya hadirkan untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung, saya juga masih menantikan untuk bisa diskusi bersama dengan Mas Wian ataupun Mbak Kofinda dari Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Gak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? Lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah.
e-filing. 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 Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml 240, ada yang 330 juga 600 dan 1500 ml, juga ada yang kemasan galon sahabat. Nah untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita sore hari ini masih berbincang dengan Mbak Govinda dan juga Mas Fian ya dari Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo yang baru dilantik dipilih beberapa hari, tapi ini sudah banyak sekali aktivitasnya gitu ya. Wah, ini kebanggaan bisa mampir ke studio Suara Sidoarjo untuk menyapa sahabat Suara Sidoarjo semuanya ya. Nah, ini untuk generasi-generasi muda kayak Ega gini, kayak Rama, ini mudah-mudahan bisa termotivasi loh ya untuk bisa menjadi pengendara yang baik. Ya kan, berlalu lintas yang baik ya teman-teman semuanya. Oke deh, nah tadi kita sudah ngobrol tentang motivasinya, kenapa kok mau tertarik untuk concern memberikan edukasi juga ke masyarakat terkait dengan lalu lintas. Kalau boleh tahu dari visi misinya sendiri, Duta Lalu Lintas itu seperti apa sih? Mungkin terkait visi ya, jelas untuk menjadikan angka pelanggar lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo itu semakin berkurang, seperti itu. Untuk misi-misinya dikarenakan kalau misalnya sosialisasi mungkin sudah sangat sering lah, misalnya di sekolah-sekolah pasti sudah sering didatangi Pak Polisi nih. Kalau misalnya kami berdua dari Duta Lantas lebih concern terkait pemaksimalan penggunaan sosial media seperti itu. Karena generasi muda kebanyakan sekarang ya komunikasinya lewat medsos ya. Jauh-jauh dari sosial media. Jadi ada media sosialnya khusus nggak sih sebetulnya untuk Duta Lalu Lintas? Oh, kalau misalnya Duta Lantasnya sendiri ada, tapi memang agak sedikit vakum. Kami justru lebih aktif di Instagram Satlantas sendiri. Jadi di Instagram @salantas_sidoarjo. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut kegiatan kepolisian Sidoarjo seperti itu. Oke, Mas Fian. Berbicara mengenai visi misi ya Mbak ya, tentunya kan kita sebagai representatif dari pemuda Kabupaten Sidoarjo yang tertib berlalu lintas. Nah di situ kita memberikan informasi atau edukasi mengenai pentingnya berlalu lintas di sosial media, betul sekali yang dibicarakan oleh Mbak Vinda tadi. Jadi kita bisa share atau informasi mengenai mengenai hal tersebut ke sosial media kita masing-masing. Jadi kita sederhana posting mengenai bagaimana sih penerapan protokol kesehatan ini di misalkan Instastory, story WA, itu target kita utama. Karena kalau misalkan kita bersosialisasi ke langsung, kita tidak bisa atau cukup terkendala mengenai COVID-19 ini. Jadi tujuan utama atau salah satu sasaran utama kita adalah di sosial media. Seperti itu. Oke, ya. Kalau biasanya didatengin Pak Polisi takut gitu ya. Gitu. Yang ada kabur malahan gitu ya. Padahal polisinya kadang cuman pengen menasehati gitu ya. Udah takut duluan nih ya. Oke deh. Baik, ada yang bergabung lagi? Panji ada pertanyaan? Ada yang bergabung ya kayaknya. Silakan Panji. Iya. Lo kok ketawa ini Panji ini kenapa? Ya, jangan tanya nomor WA ya. Enggak. Oh ya, oke. Kalau WA nanti saya DM aja langsung ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Lasiono di Sukodono. Ini Duta Lalu Lintas ini kan sifatnya pesan moral begitu ya. Nah, kira-kira nanti kalau sudah tidak menjabat, apakah akan masih punya care terhadap lalu lintas? Kemudian ada rencana nggak di antara Duta Lantas untuk jadi polisi, entah itu polwan, entah jadi polisi pria begitu? Polisi pria.
Oke, saya kayak nggak asing namanya ya itu untuk yang sudah bergabung. Pak Lasiono, terima kasih. Silakan Mas Rama. Iya, ada tambahan satu lagi ya dari Mas Rian ini. Saat ini kita tahu kalau siswa SMP sendiri sudah diperbolehkan orang tuanya untuk mengendarai sepeda motor. Nah, untuk fenomena seperti ini sendiri kan tentunya salah ya. Dari Duta Lantas Sidoarjo sendiri bagaimana tanggapannya dan apa solusinya untuk fenomena seperti ini? Oke, tadi pertanyaan dari Pak Lasiono dulu boleh dijawab ya. Mengenai setelah menjabat apakah tetap concern ke lalu lintas? Kita tahu bahwa termasuk tujuan kita adalah 1 tahun menjabat dan selamanya menginspirasi. Jadi kita ya ada motonya ya. Betul sekali. Jadi setelah menjabat ini kita bukan berarti berhenti karena pesan moral atau beban moral kita selamanya. Ketika kita sudah selesai masa tugas, terus kita enak-enakan melanggar lalu lintas, itu adalah moral bagi kita. Kita pernah menjabat sebagai orang yang menginspirasi orang lain, kok kita setelah itu tidak menginspirasi atau tidak melakukan hal yang betul. Itu merupakan moral bagi kita yang sebagai istilahnya sanksi bagi kita ketika melanggar lalu lintas seperti itu. Ada tambahan Mbak? Ya sama seperti kata Mas Fian tadi, lebih ke beban moral ya. Karena kita ketika menjabat selama 1 tahun, kami memberi edukasi terkait bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Lalu misal ternyata sudah pernah tugas dan melakukan pelanggaran, otomatis orang langsung, wah ini gimana nih plan nih ceritanya gitu. Oke, baik. Udah ada tambahan lagi mungkin cukup itu ya untuk Pak Lasiono tadi ya. Oke, tadi kalau tentang anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya, SMP, terus ternyata sudah dibolehkan untuk naik motor gitu. Ini gimana mengedukasinya? Sebenarnya susah-susah gampang sih ini, karena ini memang juga termasuk kebutuhan hampir ke primer nih, karena kan nggak mungkin semua orang tua bisa langsung mengantarkan anaknya, khususnya untuk usia SMP dan SMA belum semuanya bisa cukup umur untuk mendapatkan SIM seperti itu. Tapi asal dari si pengguna kendaraan ini, khususnya untuk anak SMP nih, dia tidak melakukan pelanggaran, dalam artian melakukan pelanggaran berkali atau setelah itu melakukan pelanggaran lagi, mungkin masih bisa dimaklumi asal tidak melewati jam sekolah seperti itu. Tapi apabila melakukan pelanggaran, misal nih sudah tahu usianya kurang lalu ternyata melakukan pelanggaran lagi, itu ya nggak bisa gitu. Berarti sebenarnya harus ngobrol yang diedukasi gitu. orang tua ya, anak ya. Jadi ya ini dia tantangan gitu ya. Oke, ada punya tips nggak sih kalau Mas Wian sendiri? Untuk tips tentunya kita kerjasama sama pihak pemerintahan, dalam hal ini adalah kepolisian, pihak swasta atau orang lain yang menginspirasi, misalkan Bapak Ibu guru, dan juga kepada masyarakat. Edukasi tersebut kita gabungkan dari ketiga stakeholder tadi, kita gabungkan sehingga istilahnya nyampe ke terutama para pelanggan misalkan SMP yang seharusnya tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan pribadi, justru dia memakainya. Itu kita harus memberikan parenting atau informasi mengenai pentingnya berlalu lintas baik bagi orang tua maupun anak itu sendiri. Jadi edukasi keduanya harus dilaksanakan agar tercipta atau terwujudnya suatu tindakan yang bisa membuat hal besar, misalkan ketika dia berkendara tapi harus patuh terhadap lalu lintas seperti itu, karena kan kebutuhan primer dia menggunakan sepeda motor seperti itu. Oke, saya ke Rama. Iya, Panji. Ya, ini tadi ada yang kurang ya jawabannya? Bukan, Pak Lasiono tadi memberikan komentar. Komentar lagi Pak Lasiono. Bahwa untuk yang pengendara di bawah umur emang nggak boleh bawa motor karena kan sesuai dengan undang-undang lalu lintas itu tidak diperkenankan ya. Kemudian tadi untuk cita-citanya, apakah jadi polisi atau ingin jadi pasangannya gimana? Polisi barangkali ya. Atau mau jadi pasangannya Panji. Iya, gimana yuk. Kalau misalnya untuk cita-cita saat ini posisinya kami berdua kebetulan sudah kuliah. Gitu. Oh, sayang Panji lewat ya karena sudah kuliah. Jadi tapi nggak bisa ya kalau dari kuliah. Ada kata misal suatu saat mengikuti
KPK mungkin ya, perwira karir mungkin bisa. Masih bisa ya. Seperti itu. Ya, tapi untuk saat ini kita concernnya di perkuliahan dan kebetulan kita juga Kuliahnya jurusan apa nih? Hukum? Kalau saya di sistem informasi. Oh, Ya. oke. Kalau saya dari kedokteran. Oh, kedokteran. Tapi peduli juga ya tentang lalu lintas ya. Karena kalau jadi ada kecelakaan, ada yang luka-luka, Tetap ini ada kan korelasinya nah itu. nyambung ya jadi ya. Oke deh. Ya, Rama. Ya, ada satu lagi yang bergabung ya dari Mas Doni. Tadi udah dijawab semua ya. Oke, Iya. Mas Doni gimana? Ini bertanya, saat ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Di Sidoarjo sendiri sering dilakukan operasi justisi. Nah, untuk dari Duta Lantas sendiri apa perannya nih dalam operasi justisi atau mungkin penegakan protokol kesehatan di jalan? Oke, baik. Silakan. Mengenai operasi tersebut kita tidak berhak untuk turun langsung memberikan sanksi karena kita bukan ranahnya di situ, tapi kita memberikan edukasi bahwa pentingnya protokol kesehatan di pandemi atau berlalu lintas seperti itu. Jadi peran kita istilahnya mengedukasi, memberikan informasi bagaimana sih caranya berprotokol kesehatan di berlalu lintas, tapi kita tidak turun langsung memberikan sanksi. Jadi itu bukan wewenang dari kami. Seperti itu, Mbak. Oke deh. Baik, ya semoga bisa menjawab ya Mas Doni. Dan terakhir karena waktu saya juga waktu kita ngobrol nih, aduh sudah habis nih ya. Sayang sekali, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Tapi terakhir mungkin ada pesan-pesannya nggak sih untuk masyarakat Sidoarjo, terutama kaum milenial ini untuk tertib berlalu lintas, terutama di era pandemi seperti ini? Silakan. Oke, kita mau parikan dulu, Mbak. Ini dia. Khasnya Sidoarjo ya, parian. Silakan. Nampak larangan tuku burjo, molene kanggo tas. Oke. Yuk dulur-dulurku masyarakat Sidoarjo, ojo lali untuk tertib berlalu lintas. Oke, aplaus dulu dong untuk pariannya. Saya nggak bisa balas parian ya, ya belum menyiapkan parian nih tadi ya. Sudah. Oke deh, baik, terima kasih Mas Wian dan juga Mbak Vinda ya. Semoga sukses selalu, semangat selalu untuk mengemban amanah sebagai Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo tahun 2020. Salam sehat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, demikian perbincangan kami bersama dengan Duta Lalu Lintas Polresta Sidoarjo. Ada Mas Muhammad Nurfian Triantono, juga Mbak Ida Ayu Govinda yang sudah berbincang dengan kita. Sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar bersama Ramaika nanti masih akan terus menemani Anda sampai jam